Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan saya Difari Muhammad. Pertama, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para pemirsa yang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Semoga puasa kita dilancarkan dan dipermudah oleh Allah. Dan untuk teman-temanku yang belum bisa melaksanakan ibadah puasa, entah itu karena halangan ataupun karena ada urusan, ada udzur, semoga bisa dipermudah urusannya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci yang dirahmati oleh Allah ini, yaitu tiada lain adalah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita sebagai umat Islam sangat dikhususkan, sangat diistimewakan sekali, karena di bulan ini umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama 30 hari. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya pahala puasa Ramadan itu untuk Allah, ibadah puasa Ramadan itu adalah untuk Allah, dan yang membalas pahalanya pun dari Allah langsung. Itu yang dikatakan dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan di bulan puasa kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan aktivitas ibadah yang banyak, seperti tadarus Al-Quran, menuntut ilmu, iktikaf, atau bersedekah, karena di bulan puasa itu pahala kita dilipat gandakan. Tadi hadisnya itu masih sama dengan yang puasa Ramadan itu untuk Allah, dan Allah akan membalaskannya langsung untuk Allah. Jadi sebelum kata itu adalah hadis di mana menerangkan bahwasanya ibadah di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya lupa sanad ini. Kemudian di bulan Ramadan ini juga banyak istimewanya tentunya, karena istimewanya itu banyak, karena di bulan Ramadan itu bulan dimana Al-Quran diturunkan, dimana mukjizat terbesar umat Islam, mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu diturunkan, yaitu di bulan Ramadan. Di sini kita harusnya menjadi landasan kita untuk memperdalam lagi bacaan Quran dan memperdalam lagi ilmu yang ada dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu luas. Kemudian di bulan ini juga terdapat yang namanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam nuzul Al-Quran itu tadi malam di mana diturunkannya Al-Quran. Dalilnya ada di surat 97 ayat 1 sampai 5 atau surat Al-Qadr ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian di bulan puasa ini
harusnya bukan hanya menjadi bukan hanya menjadi ibadah yang cuman sementara 1 bulan saja. Harusnya kita bisa mengambil hikmahnya. Benar gak? Kita harusnya ketika kita sudah melewati bulan Ramadan, artinya kita harus lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, dan kemudiannya bulan-bulan kemudian harus sama seperti bulan Ramadan itu, bahkan harus lebih baik. Kenapa? Karena bayangkan saja, selama 30 hari penuh kita bisa menahan lapar untuk berpuasa, dan itu tidak menjadi alasan untuk tidak melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis atau puasa sunnah Daud ya. Kemudian ketika bulan Ramadan kita berbondong-bondong memperbanyak bacaan Quran, ada yang 1 hari khatam 2 kali, ada yang 1 bulan selama full Ramadan cuman khatam sekali, ada yang hafal khatam 1 hari istilahnya one day one juz ataupun macam-macam lah saran. Harusnya setelah kita selesai bulan Ramadan, ibadah tersebut harus terus dijalankan, karena tidak menjadi alasan kita untuk tidak memperbanyak tadarus Al-Quran setelah bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ini kita mempunyai ibadah khusus, yaitu sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu adalah sholat malam masuknya ya. Karena sholat tarawih itu bisa dijalankan terserah bisa dari jam 7 ataupun jam dari habis isya sampai subuh, itu termasuknya sholat malam, kecuali sholat tahajud itu beda lagi karena sudah diterangkan dalam surat Al-Isra, Anda bisa baca sendiri. Karena kita selama 30 hari berturut-turut melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tarawih, tidak menjadi alasan pula kita sebagai umat Islam untuk tidak menjalankan sholat malam, ya enggak? Anda selama bulan Ramadan itu dikit yuk, lagi bikin video. Selama bulan Ramadan itu kita menjalankan ibadah sholat malam selama 30 hari. Ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Ya, terserah, karena sholat malam itu tidak ada batasan rakaatnya. Kemudian sahur ya. Kita sahur bangun jam berapa? Ya jam 3 atau ada dari jam 2. Biasanya masyarakat Indonesia dari jam 2 sampai jam 4 itu ibadah sahur biasa dilaksanakan. Anda itu biasa melaksanakan sahur selama 30 hari. Bangun jam 3, bangun jam 2, bangun jam 4. Tidak menjadi alasan bagi kalian untuk tidak melaksanakan sholat tahajud pas waktu itu, ya enggak? Karena ini coba bayangin, Anda bisa loh bangun jam 3, bangun jam 4 buat melaksanakan sahur di bulan selain Ramadan. Harusnya kalian bisa. Ngapain? Ya sholat malam, sholat tahajud maksudnya ya, karena sholat tahajud itu sudah bukan bagian dari sholat malam, bukan, karena sholat tahajud itu perintah dari Allah yang lain. Jadi sangat khusus sholat tahajud ini, sudah diterangkan di surat Al-Isra ya, tinggal cek aja, nanti ada yang sholat tahajud gitu. Ya itu saja tadi yang bisa saya sampaikan. Jadi ya ambil hikmahnya selama bulan Ramadan ini. Kita harusnya senang. Kita harusnya senang bisa memasuki bulan Ramadan lagi, apalagi di tengah pandemi corona ini ya. Kita harus banyak-banyak berzikir katanya. Sudah harusnya banyak-banyak baca Quran. Tinggalin gadget kalian sebentar aja. Tinggalin menonton hal-hal yang tidak penting, karena umur tuh nggak ada yang tahu. Apalagi bisa saya katakan sekarang itu sudah akhir zaman, sudah banyak ciri-cirinya, sudah terjadi di mana-mana. Tanda-tandanya sudah dinampakkan semua. Yang dijelaskan oleh Nabi sudah dinampakkan beberapa. Kita tinggal menunggu waktu saja. Nggak cuma kiamat, tapi kematian kita pun tidak ada yang tahu. Bisa aja setelah saya buat video ini saya meninggal, nggak ada yang tahu umur ya. Makanya luangkan istilahnya
waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan hanya mendekatkan diri kepada dunia, karena dunia itu sementara, akhirat itu selamanya. Ya, tapi kita juga harus, tentu saja kita juga harus istilahnya mengatur dunia kita sendiri, karena kita juga tidak boleh tersiksa di dunia ini. Karena itu termasuknya ya, kalau kita kalau kita semuanya diserahkan, istilahnya semuanya diserahkan kepada Allah, nanti kalau kita punya anak, punya istri, kita ngasih makan anaknya gimana, kita ngasih makan anaknya gimana, mereka nanti kasihan dong, nggak bisa hidup di dunia. Karena untuk hidup di dunia ini juga kita butuh dunia, untuk hidup di dunia butuh dunia. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga semua amalan kita di bulan puasa ini diterima dan kita juga bisa menjalankan ibadah kita di bulan puasa ini dengan ikhlas, ya. Kita mulai dari baca Quran dulu aja, ya, karena kita mulai dari hal ringan, lebih baik mulai dari hal ringan. Kita sedekah juga kita harus menjalankan, karena banyak wasiat dari Ustadz Arifin Ilham sebelum beliau meninggal itu, beliau nyuruh kita untuk memperbanyak sedekah. Karena kata beliau, banyak orang yang sudah meninggal itu pengen balik lagi ke dunia cuman untuk apa coba? Cuman untuk sedekah. Dan ingat, kalian sehari sholat berapa rakaat? Kalau kalian jawab 17, kalian akan kecil berarti. Karena sholat itu nggak cuma sholat wajib doang ya. Karena kita harus melaksanakan sunnah-sunnahnya, sunnah rawatibnya, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat witir atau apapun itu. Kalian sholat 17 rakaat sehari, saya anggap kalian anak SD, ya. Saya anggap kalian anak SD. Terima kasih. Kebenaran hanya datang kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, datang dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.